Donatur, lu pikir ada berapa banyak ribu orang di belakang Novi? Ribuan orang di belakang Novi. Bahkan kalau boleh Mamski bilang jutaan, Gus. Jutaan orang, Gus. Lu tuh sebagai bahan pansos, lu tahu nggak lu? Gus. Bahan panjat sosial. Bikin orang tuh naik, profilingnya naik. Jangan ngomong bahasa beribet. Bikin orang itu terkenal. Biarpun dengan cara dihujat, tapi dia terkenal nama dia. Coba, udah berapa keluarga dia masukin juga. Ya kan? Ada istrinya sekarang lebih terkenal lagi, anaknya lebih terkenal lagi. Karena kan semua masyarakat menuju ke situ perhatiannya. Disebabkan oleh kasus Mugus. Asosiasi organisasi mau berkumpul, Kak. Asosiasi pramugari. Seluruh Yeay! maskapai Bagus. Karena kan akan itu kan bergabung. dilecehkan. Aku tersinggung banget, biarpun gue bukan pramugari, tapi suka banget ngelihat kerjaannya pramugari. Waktu dulu sempat mau daftar Emirates dulu aku. Zaman dulu tahun 93, 94. Iya. Tapi aku akhirnya lebih ke entertainment. Gitu, Nov. Makanya kesel banget, langsung aku WA aja temen aku yang pramugari. Pramugari ini kerjaan mulia loh. Dia mengantarkan nyawa penumpang itu dengan sepenuh hati gitu. Yes, betul Iya, banget banget. Banget, pramugari itu juga yang membuat kita nyaman di penerbangan. Betul. Iya, kita udah tidur, mereka belum tidur loh. Sampai apa ya, bisa-bisa nggak bisa tidur nyenyak lah jadi pramugari. Kalau puasa aja, Kak, kita pasti selalu serve makanan penumpang dulu baru kita buka puasa. Pasti, emang iya, aku juga ngeliat tuh, aku bilang, ih gila banget. Jadi pramugari tuh Mantap. benar-benar aku appreciate banget loh, Nov. Aku appreciate banget sama pekerjaan pramugari. Itu nggak gampang dan masuknya juga nggak semua orang bisa. Karena tes fisiknya lo kalau matanya sedikit ada masalah aja udah nggak bisa. Gitu. Betul. Terus lebaran aja kita nggak lebaran, kita mengantarkan orang buat lebaran. Iya, tetap masuk kan? Iya, ya ampun. Nah, Kak, pengalaman jadi pramugari sendiri kayak gimana, Nov? Sering ada turbulence, pesawatnya yang mungkin dalam keadaan beresiko tinggi karena cuaca gitu, pernah nggak ngalamin, Nov? Sering, apalagi kan kayak Desember, Januari itu kan biasanya cuaca lagi nggak baik kan. Tapi gimana pun kan kita tetap harus tenang, menenangkan penumpang gitu. Iya, nggak kelihatan muka panik ya kalau pramugari ya. Nggak boleh. Nggak kelihatan loh. Ya pokoknya jangan takut bersuara para pramugari. Iya. Dan tuduhan yang diucapkan sama si bapak itu ya, itu kan oknum, itu oknum. Ya, bener nggak sih? Betul banget. Kak. Semua mata kuliah. Kok jadi mata kuliah? Semua profesi. Gue ngomongin dia jadi belibet, tau nggak lu? Saking gini. Jadi gue ngeliat dia kayak bibir apa bibir sayang, aduh. Nah, Jadi kalau semua profesi pasti kan ada oknum, Kak, nggak cuma pramugari gitu. betul, pasti ada oknum, pasti ada oknum. Di mana-mana loh, jangan salah, di mana. Akhirnya guys, Pratiwi Novianti jawab soal perihal pramugari tidak seperti apa yang ditudingkan oleh Alvin Lim baru-baru ini. Di mana baru-baru ini Alvin Lim bahas soal kerja sampingan dari pramugari, profesi yang pernah ditekuni oleh Pratiwi Novianti sebelum menangani ODGJ dan kegiatan sosial lainnya. Ya, masalah Alvin Lim dan Pratiwi Novianti emang tidak ada ujungnya. Saling lapor-melapor, di mana Alvin Lim baru-baru ini melaporkan Pratiwi Novianti dan begitu pula Pratiwi Novianti melaporkan Alvin Lim. Bahkan tak segan-segan Pratiwi Novianti baru-baru ini juga melaporkan Alvin Lim ke Komnas Perempuan terkait kata-kata pelacur kepada Pratiwi Novianti. Saat sang pengacara itu mulai bertanya, dari manakah sumber penghasilan dari Pratiwi Novianti ini? Nah guys, bagaimana menurut kalian? Tulis komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya.
Akankah persoalan ini berujung damai atau akankah persoalan ini berujung salah satu yang akan masuk ke penjara? Pramugari pada akhirnya pramugari itu pada marah itu gimana nih Bang? Nanya, nggak usah mancing-mancing. Jadi kan kita lihat juga kemarin yang di Ray juga begitu kan, dia menginterview, yang diinterview itu pramugari mengaku bahwa dia menjajakan diri. Jadi ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Makanya saya tanyakan, kalau dilihat di sini nih, Donatur, lu pikir ada berapa banyak ribu orang di belakang Novi? Ribuan orang di belakang Novi. Bahkan kalau boleh Mamski bilang jutaan, Gus. Jutaan orang, Gus. Lu tuh sebagai bahan pansos, lu tahu nggak lu? Gus. Bahan panjat sosial. Bikin orang tuh naik, profilingnya naik. Jangan ngomong bahasa beribet. Bikin orang itu terkenal. Biarpun dengan cara dihujat, tapi dia terkenal nama dia. Coba, udah berapa keluarga dia masukin juga. Ya kan? Ada istrinya sekarang lebih terkenal lagi, anaknya lebih terkenal lagi. Karena kan semua masyarakat menuju ke situ perhatiannya. Disebabkan oleh kasus Gus. Ya, kamu nggak tahu kan, kamu tuh dijadikan bahan kan? Buat naikin profilnya orang. Sekeluarga lagi. Lu seharusnya bikin kwitansi itu, invoice. Bilang, gue minta, lu udah masukin ke berita terus, bawain gue ke Mabes Polri, kemana-mana. Gue minta uang 1,5 miliar transfer ke rekening gue. Gitu. Itu biayanya, Gus. Itu biayanya lu bikin mereka semua naik down. Minta 1,5 miliar buat lu, Gus. Dengerin kata-kata gue. Dengerin kata-kata gue. Jangan jadi boneka gratisan. Jangan cuma jadi perahu usang yang waktu mau terjun payung ya ke bawah ya, kena itu air terjun ya. Orang-orang yang udah sampai tujuannya, udah lompat ke tepian, udah sampai tujuan, udah tinggal hura-hura di pulau gitu kan, atau di mana daratan. Nah, lu perahu rusak, perahu bolong-bolong, lu tinggal terjun bebas masuk ke air terjun. Berantakan, hancur perahu lu. Ngerti nggak sih lu, Gus? Paham nggak? Lu mau duit, minta duitnya sama desa. Sama desa kan orang tajir melintir, taipan cenah. Minta bilang, ini udah berapa banyak lu jumpa pers karena gue. Gitu, Gus, ada hitungannya, Gus. Gimik-gimik aja dibayar artis-artis, Gus. Nah guys, jadi kali ini banyak banget nih komentar dari warganet kalau Agus ini emang dijadikan boneka dan dimanfaatkan ya oleh beberapa orang untuk menaikkan popularitas nih guys. Dimana seharusnya Agus ini mendapatkan penghasilan ya dari dia kegiatan-kegiatan selama ini yang seharusnya berobat malah lapor bolak-balik sana sini nih guys. Dan sempat juga Agus ini memotong pita atas peresmian ya dari kantor hukum seorang pengacara. Nah, seharusnya Agus ini kalau diibaratkan iklan, dia itu mendapatkan uang yang banyak nih. Bahkan bisa melebihi dari uang donasi yang didapatkan selama ini. Nah, mungkin jumlahnya ini miliaran guys. Nah, dimana kan kita tahu nih kalau syuting iklan itu hasilnya lumayan ya, bisa mencapai miliaran rupiah nih katanya. Nah, tapi dengan cara pansos ke Agus, akhirnya gratis deh guys. Yang harusnya bayar, jadi gratis. Nah guys, andai saja Agus sadar tentang hal ini ya guys, bahwa sebenarnya dia hanya dijadikan alat panjat sosial bagi orang-orang yang butuh dengan popularitas nih guys. Terima kasih tentunya yang sudah nonton channel ini guys. Semoga kalian diberikan rezeki yang melimpah. Dan selamat datang buat yang baru menemukan channel ini. Support terus guys channel ini dengan cara kalian subscribe dan like ke video ini. Semoga kedepannya channel ini bisa memberikan informasi-informasi bermanfaat bagi kalian. Amin ya robbal alamin. Guys, kalian pasti sering ngeliat orang ini ya. Dia kemana-mana ngikutin si Alvin Lim karena dia memang timnya Alvin Lim. Namanya itu Juda Sihotang. Salah. Juda Sihotang. Ya, Juda Sihotang.
Dan lucunya si Juda ini tuh malah ngebongkar aib tim mereka sendiri gitu loh. Dimana katanya mereka ngebantu Agus ini tuh karena Agus ini viral, trending topik se-Indonesia ya. Kalau bukan karena viral mereka nggak akan bantu, karena si Agus ini miskin, jadi nggak bakal dapat apa-apa. Ibaratnya kayak nggak balik modal gitu lah ya. Dan si Juda juga ada nge-spill ya, kalau mau minta bantuan sama tim mereka itu budgetnya sekitar 250 jutaan gitu. Terus kan seperti yang kalian tahu ya di video kemarin sebelumnya, gua dibilang bukan target market mereka gitu. Ternyata memang bener guys, kata si Juda memang tim mereka ini punya target market gitu. Jadi orang-orang kaya gitu. Kalau orang miskin dibantu ketika si orang miskin ini tuh viral. Jadi bisa membentuk image branding mereka gitu loh, biar makin terkenal, biar makin viral juga gitu ternyata. Nih, kalian lihat video buktinya ya. Kami ngobrol di live dan dia dengan sadar ngomong seperti itu. Agus orang miskin nggak punya apa-apa. Kalau kita bantu cuma-cuma ngapain? Ya Allah Agus, lu sadar Gus tuh dikatain orang miskin Nah, Gus. dari sini kalian dengar tuh ada 790 orang di sini di room ini dengar katanya Agus miskin. Kalau nggak dimanfaatin Ya apa Allah, gunanya? ya Kan di situ jangan dibully nanti disomasi. Jadi saya jawab, target kita bukan orang miskin. Memang kantor kita targetnya bukan orang miskin. Nah, kalian lihat sendiri kan? Lawak banget kan? Daripada kita ngurusin orang-orang yang lawak-lawak kayak gini, mending kita minum kopi luwak pagi-pagi gini biar fresh ya. Tapi ini termasuk berita bagus juga buat kalian mungkin yang cari lowongan pekerjaan ya. Barangkali mungkin Alpin habis ini mau memecat si Juda ya. Kalian bisa ngelamar ke kantornya si Alpin. Lalu yang harus kalian persiapkan saat interview adalah daun kering ya dan daun basah gitu. Jadi kalian tunjukkan skill kalian memeras daun kering sama daun basah biar keluar airnya, karena itu pedoman tim mereka. Ya, seperti yang diucapkan Juda sebelumnya ya. Kalau kita somasi orang miskin itu ibarat memeras daun kering yang nggak bisa keluar airnya, nggak dapat apa-apa ya. Jadi kalian kalau mau interview di tempat kantornya Alpin Lim, bawa itu aja, tunjukin skill kalian yang itu.